Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari Mazmur 23 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada satu ayat lagi dari Yesaya 30 ayat 21 yang berbunyi demikian. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam menempuh perjalanan hidup kita ini seringkali kita dihadapkan pada ujian, dihadapkan kepada tantangan dan rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saudara tidak bisa dipungkiri lagi, kadang-kadang hal itu bisa membuat kita menjadi lemah, kita menjadi patah semangat, bahkan kita juga menjadi frustasi. Pada saat kita berada dalam situasi yang sulit, saudara, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini, kita baru menyadari bahwa kehadiran Tuhan dan pimpinannya sangat kita butuhkan, saudara. Melalui firman-Nya Tuhan menuntun dan memimpin langkah kita. Karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu ibarat kompas yang memberikan arah kemana kita harus melangkah dan berjalan. Di dalam memimpin langkah umatnya, Tuhan itu tidak selalu berada di depan, saudara. Kadang-kadang ia sepertinya meninggalkan kita dan tidak memperdulikan kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu berada tepat di belakang kita. Dia mengawasi kita, dia mendukung kita dan menopang kehidupan kita. Bahkan dia menggendong kita ketika kita berjalan di jalan yang berkelok-kelok, saudara. Ketika kita berjalan di jalan yang tidak rata, atau mungkin jalan itu juga kita yang tidak kita kenal, saudara. Karena itu kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Sebab Tuhan selalu punya cara untuk memimpin kita. Seperti seorang gembala yang berjalan di depan dan kawanan domba mengikutinya. Tetapi terkadang juga ia berada di belakang dan tidak terlihat oleh kita. Nah, saudara, mengapa Tuhan perlu berada di belakang kita? Karena Tuhan lebih tahu segala hal yang ada di depan kita. Itulah sebabnya kita perlu ditopang dan didorong supaya kita terus menjadi maju, saudara. Ketika di depan ada rintangan, biasanya kita mudah sekali menjadi lemah. Kita menjadi putus asa, bahkan kita menjadi menyerah di tengah jalan. Itulah sebabnya Tuhan perlu menopang dan mendorong kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan perlu berada di belakang, di mana kita tidak mudah melihatnya, supaya kita belajar percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan mau kita belajar bergantung sepenuhnya kepadanya, saudara. Maksud Tuhan berada di belakang adalah hendak melatih iman kita, relakan diri untuk dipimpin oleh Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Dari sudut manapun Tuhan memimpin, ia tetap menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.